Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurul Aulia Rahmi dari kelas 2B dengan nomor induk mahasiswa 195120013. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan membuat sebuah tutorial yaitu mengenai membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Langsung saja kita ke pembelajarannya. Nah, yang pertama, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita klik grafik ini. Nah, kita perbesar layarnya. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya grafiknya. Namun pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan membuat grafik fungsi trigonometri menggunakan GeoGebra. Nah, di sini grafiknya berbeda karena domain pada fungsi grafik itu merupakan satuan derajat dan ringnya satuan bilangan real. Nah, maka kita klik di luar grafiknya, kita klik kanan, lalu kita pilih tampilan grafik. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita pilih atau klik sumbu X. Nah, untuk jaraknya kita checklist. Lalu kita isi dengan angka 30. Lalu untuk labelnya kita pilih X. Dan untuk satuannya kita pilih derajat. Lalu selanjutnya kita klik sumbu Y. Kita klik lagi jaraknya. Lalu kita isi dengan 1. Untuk labelnya kita pilih sumbu Y. Dan untuk satuannya kita tidak isi. Lalu kita X. Nah, supaya terlihat derajatnya, kita akan menggeser grafiknya. Klik icon ini, lalu kita pilih geser tampilan grafik. Nah, kita simpan di sini kursornya, lalu kita tarik. Kita tarik lagi. Nah, cukup seperti ini ya. Nah, untuk menggeser grafiknya kembali, kita klik lagi, lalu kita geser lagi. Nah, segini. Lalu untuk tahapan yang selanjutnya yaitu kita akan input persamaan fungsi grafik trigonometrinya. Kita klik di sini atau kita masukkan, yaitu F. Nah, di sini kita pakai keyboardnya. F buka kurung X sama dengan sin X. Nah, namun di sini dalam variabel X-nya kita akan menambahkan derajat. Nah, sekarang sudah terlihat ya grafiknya. Kita X dulu keyboardnya. Lalu kita perkecil supaya terlihat ya. Nah, di sini terasa cukup ya. Lalu untuk tahapan yang kedua yaitu kita klik icon ini, lalu kita pilih icon ekstremum. Nah, lalu kita klik pada grafiknya. Nah, sehingga di sini sudah muncul bahwa nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya itu negatif 1 dengan derajatnya itu 90 derajat dan juga 270 derajat. Nah, ini supaya grafiknya terlihat ya.
kita geser dulu Y-nya. Kita klik icon ini, geser tampilan. Nah, sekarang sudah terlihat ya. Lalu untuk proses yang selanjutnya, kita klik icon ini lagi. Lalu di sini kita bisa menggunakan perpotongan dua objek ataupun roots. Nah, di sini saya menggunakan roots. Nah, lalu kita klik lagi di grafiknya. Nah, di sini sudah terlihat ya titik-titik potongnya di mana saja, baik dari nilai maksimum maupun minimumnya, begitu juga dengan titik potongnya. Nah, untuk lebih memperjelas kita dalam mengetahui titik-titik potongnya itu di mana saja, kita akan mengklik titik ini, lalu kita klik kanan, lalu kita ke pengaturan. Nah, di sini ada tampilan label, lalu kita pilih nama dan nilai. Nah, kita X dulu. Nah, sehingga ini sudah terlihat ya untuk titik A itu berada di negatif 270,1. Nah, untuk selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama dan akan memunculkan titiknya. Lakukan semuanya sehingga sudah terlihat ya, seperti yang tadi. Nah, kita semuanya akan memunculkan titik-titiknya ya, dengan cara yang tadi. Sebentar, di sini saya akan memunculkan titik terlebih dahulu ya. Ini sudah muncul. Coba yang lainnya tidak muncul ya. Ini sudah muncul, lalu tidak apa-apa. Sekarang kita sudah tahu karena di sini juga sudah tertera nilainya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan memperbesar terlebih dahulu ya supaya lebih terlihat. Kita klik icon ini, lalu kita pilih geser tampilan kaki, lalu kita letakkan di sumbu Y, kita tarik. Nah, ini sudah terlihat ya bahwa nilai maksimumnya itu ada di 1 atau positif 1, dan nilai minimumnya itu ada di negatif 1. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan mencoba untuk memasukkan nilai konstanta di depan sin. Nah, apa sih yang akan terjadi? Nah, yang pertama kita klik icon ini, lalu kita pilih seluncuran, lalu kita klik di luar grafik. Nah, kita untuk nilai minimumnya kita masukkan contohnya 10, maksimumnya juga kita masukkan 10, lalu kita klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita masukkan dulu nih konstantanya di depan di depan sin. Kita masukkan A, kita enter. Nah, di sini otomatis kita akan mencoba untuk menggeser seluncuran ini. Nah, misal kita akan geser ke
4 misal. 4 itu terlalu tinggi, nggak kelihatan. Kita contohnya di 2 saja. Bentar, kita coba di 2. Nah, di sini apa sih yang terjadi? Nah, di sini yang pertama grafiknya itu berubah ya. Nah, kenapa grafiknya berubah? Karena di sini nilai maksimum dan minimumnya itu berubah. Yang tadi asalnya 1 dan negatif 1 sekarang menjadi nilai maksimumnya itu positif 2 dan juga nilai minimumnya itu negatif 2. Nah, dan juga untuk periodenya itu tetap ya, untuk periodenya tetap, namun satuan derajatnya itu berubah yang tadinya. Nah, selanjutnya kita akan coba menggeser ke kiri atau ke negatif. Kita sama saja di 2 ya, supaya mudah membandingkannya. Nah, untuk di sini juga grafiknya itu berubah ya, nilai maksimum dan minimumnya juga ikut berubah. Nah, untuk periodenya itu ini berbalik ya, yang tadi asalnya maksimumnya itu 90, sekarang minimumnya yang 90 derajat. Nah, dan ini karena ini satuannya itu kalau kita geser ke negatif itu derajatnya itu akan berubah. Nah, untuk percobaan yang selanjutnya kita akan kembalikan dulu ini ke positif 1 lagi seperti tadi. Manual. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan nilai konstanta di depan nilai X. Nah, ini kita coba klik di sini, kita hapus dulu yang tadi. Lalu kita pindahkan di sini nih, di depan nilai X. Nah, lalu kita enter. Nah, di sini sudah kita masukkan ya. Nah, namun untuk memperjelas apa sih perbedaannya, kita masukkan saja intervalnya, yaitu koma. Kita munculkan di boardnya 0 derajat, pakai derajat ya, karena ini merupakan fungsi trigonometri derajat. Nah, kurang dari atau sama dengan X. X-nya juga pakai derajat. Nah, kita pilih mana derajat. Nah, ini lalu kurang dari atau sama dengan berapa? 360 derajat. Kita masukkan derajatnya, lalu kita enter. Nah, di sini sudah terlihat ya perbedaannya. Nah, kalau di sini kita lihat gelombangnya saja. Di sini kan kalau untuk seluncurannya itu berada di 1 ya, maka di sini terdapat 1 periode saja. Nah, lalu apa yang terjadi jika kita bergeser seluncurannya itu ke positif 3 misal. Kita ke positif 3. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas bahwasannya untuk ini di 3 ya, supaya lebih jelas. Nah, bahwasannya gelombang periodenya itu berubah menjadi 3 gelombang periode, yang dimana gelombang 1 itu terdiri dari 0 sampai 60, dari 60 ke 120 dan 120 ke 180 dan 180 itu ke 240, 290 ke 300. Nah, ini terjadi perubahan gelombang ya kalau kita masukkan intervalnya. Dan yang munculnya juga ini hanya sampai titik 360 sama, namun gelombangnya yang ditetapkan.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggeser seluncurannya ke kiri atau ke negatif. Kita ke negatif 3 saja ya. Negatif 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gelombang periodenya itu sama, berubah ya, hanya di 3 periode gelombang saja. Namun di sini yang berubahnya juga terdiri dari grafiknya itu dari nilai maksimum dan minimumnya. Ini berubah menjadi berbalik seperti itu. Nah, jika kalian ingin mengubah nih grafiknya ini menjadi bata, berubah menjadi warnanya itu menjadi apa gitu ya, warnanya berubah dari hijau, kita klik, lalu kita ke pengaturan, lalu kita ke warna nih, saya mau warna biru misalnya. Itu akan terlihat nih seluncurannya. Supaya ini terlihat seluncurannya, ini grafiknya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.